itu terjadi secara berulang-ulang. Sudah tahu apa itu siklus air? Ya, jadi siklus air itu ada 4 tahap. Ingat nggak ada apa saja? Ada. Pertama itu ada evaporasi, kemudian ada kondensasi, terus presipitasi dan infiltrasi. Ada yang masih ingat ini? Gak ada ya? Apa ini kita ulang lagi ya. Jadi hari ini ibu ada bawa media berupa kartu. Jadi kalau nanti lebih mudah dulu. Jadi ibu kasih contoh ya gambarnya. Ini coba lihat ke depan semuanya ya. Ini ada 4 kartu. Jadi tadi siklus air ada berapa tahap? Ya benar. Yang pertama itu ada evaporasi. Evaporasi itu tahu nggak apa? Enggak ya. Evaporasi itu nih, coba dilihat dulu gambarnya. Masa nggak? Kecil kan? Nih, jadi evaporasi ini adalah proses penguapan. Jadi penguapan ini boleh dari sungai, laut, danau. Nah, ini penguapan ini terjadi karena adanya panasnya matahari. Itu tahu nggak penguapannya itu kemana? Ke atmosfer ke atas ya. Nah, setelah evaporasi, itu siklus air ada tahap kedua, yaitu namanya ada kondensasi. Kondensasi itu ini gambar apa semuanya? Warna putih. Awan ya, lihat nampak nggak semuanya? Nah, awan ya. Jadi kondensasi itu adalah proses terjadinya membentuk sebuah awan. Sudah mengerti apa itu kondensasi? Sudah ya. Nah, setelah kondensasi yaitu terjadinya proses presipitasi. Tahu nggak apa itu presipitasi? Presipitasi itu adalah proses terjadinya hujan. Tahu kan itu hujan? Nah, ketika hujan itu namanya terjadinya presipitasi. Karena awan yang kondensasi tadi itu uapnya udah terlalu penuh, jadi udah nggak sanggup lagi menampung. Jadi turunlah hujan. Kalau di kita cuma ada hujan ya, nggak ada salju ya. Tahu kenapa nggak ada salju? Itu karena suhu kita itu panas, kayak di luar negeri itu karena suhunya tinggi, jadinya untuk membentuk partikel yang di atas itu air bisa menjadi es batu. Paham ya? Oke, yang terakhir itu tahap keempat yaitu ada infiltrasi. Tahu nggak infiltrasi? Enggak? IPA ya. Jadi infiltrasi itu adalah ini hujan yang tadi terjadi mengalami penguapan diuap menuju ini apa yang bakal tanah ya, diuap diserap oleh tanah, itu dinamakan dengan infiltrasi. Ada sebenarnya sini. Jadi siklus air itu adalah vitamin itu air ya. Jadi kalian tahu nggak apa manfaat air bagi manusia? Ya benar. Apalagi? Mandi. Benar. Nih kayak di gambar ini. Kalau yang ini contohnya gambar apa? Mencuci pipi? Ya. Bisa nggak cuci pipi kalau nggak ada air? Mungkin bisa pakai air tapi susah ya, nggak bersih ya. Nah, air itu bisa untuk minuman? Air minuman bisa? Bisa untuk mandi juga, mencuci baju juga. Berarti banyak ya. Nah, selain manusia, air itu juga sangat berguna bagi tumbuhan. Jadi manfaat air bagi tumbuhan itu bisa untuk bahan fotosintesis, bisa untuk tempat duduk, bisa untuk menyiram tanaman dan pertumbuhan sel dan jaringan. Selain untuk manusia, tadi manfaat air buat apa ini? Ya benar, tumbuhan. Satu lagi ada yang bermanfaat ada. Makhluk hidup di bumi ini ada apa saja? Manusia. Nah, yang terakhir manfaat air bagi hewan, yaitu bisa untuk tempat mencari makan, bisa untuk habitat hidupnya. Habitat hidup seperti apa? Hewan yang mana? Yang